Apa kabar anak-anak sekalian? Tante sangat yakin anak-anak dalam keadaan luar biasa. Amin. Sebelum kita akan memuji Tuhan, Tante undang kita sama-sama berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kami semua dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kita sungguh bersyukur kita mempunyai Allah yang sangat besar, kuat dan perkasa. Nah, kita nyanyi satu pujian dengan judul Allahku besar, kuat dan perkasa. Pakai gerakan anak-anak ya. Mari anak-anak. Masih semangat memuji Tuhan? Masih. Puji Tuhan. Kita akan melanjutkan dengan lagu Kapalku Miring. Tetap semangat dan pakai gerakan ya. Kapalku
mempunyai Tuhan yang sangat berkuasa, sanggup meredakan angin ribut. Anak-anak, ada yang takut, ada yang sedih. Kita harus belajar percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, sanggup menolong anak-anak apapun keadaannya. Mari anak-anak, kita nyanyikan lagu ini kembali, Kapalku Miring, dengan yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk bersama-sama menerima firman Tuhan. Dan kita akan nyanyikan satu pujian, Yesus Kupanggil. Sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan satu kali lagi lagu ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Anak-anak, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Sebelumnya, Tante ajak kita berdoa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Kami sudah memuji, mengagungkan Engkau. Tiba saatnya
kami akan menerima firman-Mu. Ajar kami untuk menghormati hadirat-Mu saat kami mendengarkan firman-Mu, sehingga kami mengerti apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati Tante Desti yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian semua? Doa Tante, dimanapun kalian berada, kalian tetap sehat, tetap ceria, dan tetap semangat. Puji Tuhan. Anak-anak, tadi Tante mendengar kalian nyanyi lagu Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Betul? Untuk apa sih kalian kok panggil Yesus, mengundang Yesus? Ada yang tahu jawabannya? Yuk, kita akan cari tahu jawabannya dengan mendengarkan firman berikut ini. Anak-anak, firman Tuhan hari ini adalah tentang Tuhan berkuasa atas angin dan air. Nah, sekarang coba kalian lihat gambar apa ya ini? Gambar apa? Betul sekali, gambar pantai. Wah, pantai. Siapa yang pernah bermain di pantai? Wah, kelihatannya banyak loh yang tunjuk tangan. Kalian senang bermain di pantai? Iya, Tante juga. Anginnya sejuk, airnya tenang. Wah, menyenangkan sekali memang kalau kita bermain di pantai atau di tepi danau, di tepi sungai. Menyenangkan. Tapi apakah anak-anak tahu siapa ya yang menciptakan angin dan air itu? Siapa? Siapa? Betul sekali, Tuhan yang menciptakan angin dan air. Hebat ya anak-anak, Tuhan kita itu. Dia bisa menciptakan semuanya itu untuk kita nikmati. Tapi anak-anak, pernahkah kalian tahu bahwa suatu saat angin dan air yang tenang tadi bisa juga berubah menjadi angin yang kencang, dan air itu bisa bergelombang yang besar. Wah, kalau seperti itu, bagaimana kira-kira perasaan kita? Anginnya kencang, ombaknya besar. Bagaimana perasaan kalian? Takut? Betul, kita bisa takut, anak-anak. Tapi murid-muridnya Tuhan Yesus juga pernah loh mengalami kejadian seperti ini. Yuk kita dengarkan bersama ceritanya. Di suatu sore, Yesus selesai mengajar. Yesus mengajak murid-muridnya pergi bersama. Mereka akan menyeberangi danau naik perahu. Saat itu, suasananya indah anak-anak. Airnya tenang.
Cuacanya cerah, anginnya pun tidak kencang. Mereka pun berlayar hingga sampailah mereka di tengah danau. Tak lama kemudian, tiba-tiba semuanya berubah. Wah, anginnya jadi bertiup sangat kencang. Ombaknya juga sangat tinggi. Persis seperti yang kalian nyanyikan tadi. Kapalnya jadi miring. Bahkan air juga mulai masuk ke dalam perahu. Waduh, bagaimana ini? Lama-lama kan bisa tenggelam. Murid-murid Yesus pasti takut, anak-anak. Mereka bingung, mereka khawatir kalau sampai kapal ini tenggelam. Nah, untungnya saat itu murid-murid ingat Yesus. Di mana ya Yesus saat itu? Ternyata Yesus ada, anak-anak. Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya di dalam perahu itu. Dan Yesus sedang tidur. Yesus, tolonglah, kita bisa mati ini, perahu kita hampir tenggelam, tolonglah Yesus, tolong. Mendengar murid-murid Yesus memanggil, Yesus segera bangun. Dan apa yang dilakukan Yesus saat itu? Yesus berkata dengan suara keras kepada danau dan angin yang sedang mengamuk itu. Diam, tenanglah. Ya, benar anak-anak. Yesus berkata kepada air yang sedang mengamuk itu, angin yang sedang bertiup sangat kencang itu. Lalu apa yang terjadi, anak-anak? Angin itu pun langsung reda. Air danaunya pun teduh kembali, tenang lagi, seperti semula. Puji Tuhan, dengan kuasanya, angin dan air yang mengamuk itu tunduk kepada Yesus. Luar biasa. Kok bisa ya Yesus berbuat seperti itu? Tentu bisa, anak-anak, karena Yesus, Tuhan Allah kita itu yang menciptakan semuanya, termasuk menciptakan angin dan air tadi. Karena itu Tuhan berkuasa atas segala ciptaannya. Buktinya tadi danaunya menjadi tenang lagi, anginnya tidak kencang lagi. Iya kan? Puji Tuhan. Anak-anak senang mempunyai Allah seperti Tuhan Yesus Kristus? Tentu senang ya, tentu bersyukur. Setelah mendengar firman tadi, kita jadi tahu kan apa yang harus kita lakukan kalau kita merasa takut, merasa bingung, merasa sedih, merasa khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Seperti murid-murid tadi, kita panggil Yesus. Tante, bagaimana caranya kita memanggil Yesus? Anak-anak bisa memanggil Yesus melalui doa. Saat anak-anak berdoa, panggil nama Yesus. Saat kita memanggil Yesus, Yesus mendengar. Bahkan tidak cuma mendengar, anak-anak, Yesus juga menolong. Jadi jangan ragu lagi untuk memanggil Yesus. Nah, sekarang masih perlu takut? No, masih
perlu khawatir? No. Masih perlu sedih? No. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berkuasa. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan pagi hari ini anak-anak. Dan sekarang yuk kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini kami sudah mendengar firman-Mu. Kami jadi tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup menolong kami, yang sanggup mendengar doa kami. Engkau ada Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang manis, yang tahu bahwa kami ini adalah milik-Mu, yang selalu percaya kepadamu dan selalu setia dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu boleh kami ingat menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan.